Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Nopal dari PPG Prajabatan tahun 2022, jurusan PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 2 di sekolah menengah, saya akan menjelaskan ruang kolaborasi proyek pembelajaran di siklus 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Sundawa MPD dan Ibu Sri Wahyuni Tanzil MPD. Secara kerangka dasar, teaching at the right level itu ada 3. Yang pertama, assessment. Assessment memuat kognitif dan non-kognitif. Bagaimana seorang guru sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan observasi terlebih dahulu, yaitu observasi diagnostik, dari mulai gaya belajar, motivasi, pemahaman, kemampuan awal, sampai ke minat dari peserta didik itu. Yang kedua, perencanaan pembelajaran. Setelah melakukan observasi atau melakukan asesmen kognitif dan non-kognitif sebagai modal awal, selanjutnya adalah guru harus merencanakan pembelajaran yang tertuang di dalam RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, di dalam teaching at the right level ini, melalui pendekatan ini yang saya lakukan di dalam PPL 2 ini, adapun langkah-langkah pembelajarannya dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup akan saya uraikan di dalam video berikut ini. Pertama, kegiatan pendahuluan. Pertama, guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa terlebih dahulu, mengecek kehadiran siswa yang tidak masuk misalkan, atau yang sakit, yang izin, atau yang apa. Selanjutnya, melakukan pengecekan kebersihan dan kerapihan kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Yang kedua, guru melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik. Kalau yang saya lakukan yaitu melalui profiling peserta didik, di mana observasi diagnostik ini meliputi kognitif dan non-kognitif, gitu. Dari mulai kemampuan awal sampai pokoknya ada 12 aspek yang saya soroti di dalam observasi diagnostik ini. Termasuk di dalamnya ada gaya belajar dan kemampuan awal. Nah, ini dijadikan sebagai modal utama sebagai pendekatan teaching at the right level, bagaimana guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkatan atau levelnya. Selanjutnya, guru memberi motivasi semangat kepada siswa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah direfleksikan gitu ya, apa yang sudah dipemahaman ataupun yang sudah dilakukan oleh peserta didik dikaitkan di dalam kehidupan sehari-hari, itu guru harus memotivasi, memberi semangat kepada peserta didik supaya minat atau motivasi belajarnya meningkat. Selanjutnya, guru melakukan persepsi melalui tanya jawab dan mengkaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi pada bab sebelumnya. Gitu. Jadi setiap guru pada awal kegiatan pendahuluan ini, guru harus melihat atau memahami peserta didik, kemampuan awal sudah sejauh mana tingkat pemahaman terhadap materi-materi yang sebelumnya yang sudah dipelajari. Selanjutnya, guru menyampaikan peta konsep yang akan dilakukan melalui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, itu kegiatan pendahuluan. Lanjut ke kegiatan inti. Setelah dikelompokkan, ketika guru sudah melihat dan mengkelompokkan peserta didik, langsung ke kegiatan inti. Guru akan lebih memahami kebutuhan peserta didik. Kegiatan inti yang pertama adalah guru menjelaskan secara singkat materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional dengan pokok bahasan. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, peran Indonesia dalam ASEAN.
Yang ketiga, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Di dalam penjelasan ini, yang saya terapkan, ada 3 gaya yang saya terapkan secara langsung. Melalui visual, melalui penayangan video, melalui kinestetik, bagaimana ketika siswa bisa mempraktekkan atau bermain peran gitu. Ketika ilustrasinya bisa oleh guru ataupun oleh peserta didik. Tapi yang saya tekankan adalah peserta didik bisa memainkan peran itu gitu. Contohnya seperti peserta didik bisa menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, di dalam penjelasan secara singkat itu, tidak hanya guru saja yang berperan di dalam proses pembelajaran yang melakukan dengan ceramah terus-menerus, tetapi peserta didik ada respon secara langsung. Selanjutnya, peserta didik menyimak penjelasan singkat dari guru. Setelah itu, guru membuka pertanyaan tanya jawab kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menayangkan video contoh kasus peristiwa organisasi internasional bagi Indonesia. Yang ini bisa dilihat bagaimana setelah ditayangkan video tersebut, peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil analisis contoh kasus peristiwa internasional bagi Indonesia yang dituangkan di dalam web service Padlet. Jadi ketika sudah ditayangkan video, peserta didik itu yang gaya belajarnya visual itu bisa melihat, dan auditory bisa mendengarkan gitu ya. Dan yang secara kinestetik mereka bisa menyampaikan setelah melihat video tersebut gitu. Nah, melalui web service Padlet terkadang ada saja peserta didik yang enggan untuk mengeluarkan pendapat secara langsung. Maka saya mewadahi dengan web service Padlet ini bagaimana peserta didik itu bisa menuangkan melalui komenan. Di sana ada yang namanya bagaimana menganalisis ya secara pendapat langsung yang diutarakan oleh peserta didik. Selanjutnya, guru membuka ruang diskusi dan tanya jawab tentang contoh kasus peristiwa hubungan internasional bagi Indonesia yang disampaikan oleh peserta didik. Artinya, sudah dianalisis maka harus didemonstrasikan. Selanjutnya, guru menyimpulkan pembahasan, diskusi, dan tanya jawab itu. Dalam hal ini, guru memberikan penguatan terhadap peserta didik. Nah, setelah kegiatan inti sudah selesai, lanjut ke kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik melakukan refleksi atas manfaat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan materi yang sudah disampaikan oleh peserta didik ataupun oleh guru, maka peserta didik bisa melakukan refleksi bagaimana kita bisa mengukur apa saja yang bisa di dalam proses pembelajaran itu dilakukan secara manfaatnya. Yang selanjutnya, guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil telah pembelajaran. Dalam arti umpan balik di sini, guru meminta atau bertanya kepada peserta didik. Misalkan, apa yang dimaksud dengan hubungan internasional atau organisasi internasional. Jadi ada check and recheck terhadap yang sudah dilakukan oleh atau yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran itu. Yang selanjutnya, peserta didik menyimak informasi guru tentang rencana kegiatan pertemuan berikutnya. Dalam arti pertemuan ini sudah selesai, maka ada tindak lanjutnya apabila tidak tersampaikan secara utuh gitu atau sempurna gitu. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan salam. Nah, dari mulai kegiatan inti, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, di sana ada yang namanya asesmen formatif dan sumatif gitu. Tetapi di dalam pembelajaran ketika di pertemuan ini, saya lebih menekankan asesmen yang formatif gitu, karena di dalam proses diskusi bagaimana siswa itu dari mulai cara menyampaikannya, menganalisis itu ditilai gitu. Ya, demikian penjelasan singkat mengenai yang sudah saya lakukan di dalam PPL 2 ini. Intinya, di dalam
teaching at the right level ini, bagaimana seorang guru bisa mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan tingkatnya, sesuai dengan levelnya, agar guru itu memudahkan ketercapaian suatu proses pembelajaran. Dalam arti, apa yang sudah diketahui itu tinggal ditingkatkan lagi pemahamannya, yang